Halo, Aquarius. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya. Oke, di video ini aku bakal reading buat Aquarius mengenai peruntungan umum kamu di bulan Maret minggu kedua. Energinya bisa resonate, bisa juga belum. Dan juga dapat vice versa ya. Jadi aku mohon kamu dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku di readingan ini, oke? So, oh ya, buat kamu yang mungkin pengen personal reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Oke, untuk Aquarius elemen udara. Aku merasa di sini ya, mungkin sekarang kamu tuh ada di fase dimana kamu merasa datar, kurang merasa puas dengan hidup kamu, atau dengan apa yang sedang kamu jalanin, atau mungkin seperti ada kesempatan yang terlewat begitu aja, karena pikiran kamu tuh sedang tidak fokus. Seperti ya seseorang yang mungkin misalkan di ini ya duduk di bawah pohon dengan 3 gelas di depan dia. Lalu tiba-tiba ada satu gelas lagi yang ditawarin. Tapi dia tuh kayak terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sampai nggak menyadarin ada tawaran ini gitu loh. Jadi aku ngerasa tuh ada peluang sebenarnya buat kamu. Tapi kamu tuh mungkin kurang ini ya, atau sedang kurang tertarik atau tidak menyadarinya. Mungkin ya ada perasaan jenuh bisa membuat apa ya, kamu tuh merasa hidup sedang kayak terasa biasa aja. Dan bisa juga kamu tuh terlalu fokus pada apa yang kurang sampai lupa melihat apa yang sudah ada. Misalnya aja, ada kesempatan kerja, proyek atau mungkin pertemanan baru, tapi karena kamu sedang capek atau overthinking, kamu tuh tidak terlalu menanggapinya. Padahal kalau dilihat lebih dalam, peluang itu sebenarnya udah cukup baik. Jadi jangan terlalu tenggelam dalam perasaan kamu sendiri. Coba deh lihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Kadang semesta tuh memberi kesempatan dalam bentuk yang sederhana, ya. Jadi di sini tuh bukan mengenai nasib buruk, tapi peringatan supaya lebih peka terhadap kesempatan yang datang. Karena bisa jadi keberuntungan ada di dekat kamu, hanya saja kamu tuh belum menyadari, gitu. Oke, sekarang kita bahas buat pekerjaan kamu. So, kalau yang aku lihat untuk pekerjaan ya, ini tuh mungkin energinya tuh lagi kayak kerja keras banget ya kamu. Konsistensi ada dan mungkin proses yang stabil itu ada. Dan aku rasa emang nggak ada yang instan, tapi hasilnya tuh bisa sangat kuat jika dijalani dengan sabar. Nah, mungkin seperti ini ya, ibaratnya tuh seorang petani yang setiap hari tuh datang ke ladangnya. Nah, dia tuh mungkin nggak langsung melihat hasilnya, tapi karena dia rajin merawat, nah suatu hari panennya tuh bakal melimpah gitu. Nah, mungkin kalau di situasi kerja bisa jadi pekerjaan tuh mungkin terasa rutin atau monoton. Tapi sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat. Mungkin ada tuntutan untuk lebih disiplin dan fokus pada detail. Atau mungkin hasil yang apa ya, mungkin nggak datang cepat tapi progresnya itu pasti. Jadi ini tuh energi orang yang dipercaya karena konsisten bukan karena banyak bicara. Misalnya aja kamu tuh mungkin terus menjalankan pekerjaan yang sama setiap hari dan mungkin suatu saat atasan tuh mulai melihat kerja keras kamu lalu memberi tanggung jawab lebih besar ya. Atau bahkan ada usaha yang kamu jalankan pelan-pelan tuh mulai menunjukkan perkembangan. Jadi jangan remehkan proses kecil yang mungkin dilakukan setiap hari karena konsistensi itu sering kali itu lebih kuat daripada bakat ya. Jadi tetap fokus pada tujuan jangka panjang kamu ya. Kalau dari kartu ini
Kalau di pekerjaan tuh mungkin adalah tanda ini ya, bahwa kerja keras dan kesabaran kamu tuh sedang membangun sesuatu yang nyata gitu. Mungkin sih nggak terlalu cepat terlihat, tapi pondasinya tuh sedang dibuat sangat-sangat kuat gitu. Sekarang kita bahas untuk kamu yang di keuangan ya. Oke, kalau untuk di keuangan kamu, di sini kalau yang aku lihat ya, mungkin ada energi mengelola uang dengan perasaan, intuisi, dan mungkin kebijaksanaan hati. Keuangan tuh nggak hanya soal angka gitu loh, tapi juga bagaimana kamu tuh menjaga keseimbangan hidup. Misalkan seperti ini ya, seseorang yang menjaga air di dalam mangkuk agar enggak tumpah. Artinya ya, kamu belajar mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih halus dan bijak. Jadi gambaran untuk kondisi keuangan, mungkin saat ini kamu tuh mulai lebih peka terhadap kebutuhan ya dibandingkan dengan keinginan, dan juga mungkin ada kecenderungan menggunakan uang untuk hal yang memberi kenyamanan atau membantu orang lain. Jadi keuangan tuh cenderung stabil, tapi perlu tetap dijaga agar nggak terlalu mengikuti perasaan. Ya, karena ini tuh sering banget nunjukin tentang uang yang datang melalui empati, kreativitas atau hubungan dengan orang lain. Misalnya aja, kamu tuh mendapatkan rezeki dari membantu orang dan dari pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan atau dari sesuatu yang kamu lakukan dengan hati. Atau bisa jadi juga kamu memilih menggunakan uang untuk hal yang benar-benar memberi ketenangan. Jadi gunakan intuisi saat mengelola keuangan, baik dalam membantu orang, tapi juga tetap jaga batas pengeluaran. Rezeki sering datang kok dari energi hati yang tulus. Ya, kita lihat untuk kamu yang single. So, untuk yang single ini kalau yang aku lihat mungkin ada fase di mana kamu belajar dari konflik masa lalu ya, atau mungkin tentang pengalaman cinta yang kurang menyenangkan. Jadi energinya tuh bukan tentang kalah atau menang dalam cinta, tapi tentang memahami apa yang sebenarnya perlu dilepasin. Ya mungkin seperti ini ya, seseorang yang memenangkan sebuah pertengkaran, tapi setelah itu merasa kosong. Kadang dalam hubungan ada hal yang dimenangkan, tapi hati itu justru capek gitu ya. Jadi mungkin masih ada luka atau kecewa dari hubungan sebelumnya, tapi bisa juga ada situasi cinta yang terasa seperti permainan emosi. Jadi kayak kamu tuh mulai menyadari bahwa nggak semua orang tuh perlu dipertahanin, ya nggak? Jadi aku eh ini paham banget kalau kartu ini muncul ketika seseorang mulai belajar menjaga harga diri dalam hubungan ya, itu kayak memang bener-bener perlu dijalani nih tentang intuisi kamu juga. Misalnya kamu tuh pernah berusaha mempertahankan seseorang ya, tapi akhirnya tuh kamu sadar bahwa hubungan itu lebih banyak menyakitkannya daripada membahagiakannya. Atau mungkin kamu memilih mundur dari seseorang karena udah nggak ingin terjebak drama yang sama lagi gitu. Jadi buat kamu ya pesannya, nggak semua konflik tuh harus dimenangin. Kadang mundur tuh adalah bentuk kemenangan untuk diri kamu sendiri. Dan juga pilih hubungan yang memberi kedamaian, bukan hanya tentang emosi. Ya, guys, sekarang kita bahas untuk yang berpacaran. So, buat yang berpacaran, aku lihat di sini tuh ada energi ini ya, kayak kepemimpinan, gairah, dan mungkin arah yang jelas dalam hubungan. Nah, biasanya mungkin ada salah satu pihak yang mulai ingin membawa hubungan ini tuh ke level yang lebih serius.
Ya, mungkin salah satu dari kalian bisa menjadi lebih dominan dalam mengambil keputusan misalnya. Atau mungkin ada hubungan yang terasa penuh semangat dan chemistry yang kuat. Ada dorongan untuk membuat hubungan ini tuh lebih jelas arahnya. Dan mungkin juga uh, seseorang yang serius. Tapi tetap penuh gairah dalam cinta itu ada nih. Entah ini kamunya atau dianya. Energi yang kebaca ini. Misalnya aja, pasangan tuh mulai berbicara tentang rencana masa depan. Seperti tinggal bersama, memperkenalkan ke keluarganya, atau mungkin juga membicarakan arah hubungan tuh lebih serius lagi. Dan mungkin atau bisa jadi pasangan tuh menjadi lebih perhatian dan menunjukkan bahwa dia tuh ingin menjaga hubungan ini. Oke, mungkin ini ya, ada hubungan yang butuh arah, bukan hanya tentang perasaan aja. Atau mungkin di sini perlu banget untuk mengkomunikasikan tujuan kalian dalam hubungan agar cepat dapat kejelasan dan juga gunakan energi semangat kamu untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Oke, sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah. Right. Aku ngerasa di sini itu mungkin ada kesempatan ya untuk memulai sesuatu yang baru bersama pasangan kalian. Bisa mungkin berkaitan dengan keuangan, usaha bersama, atau mungkin juga membangun kehidupan yang lebih stabil. Jadi mungkin hubungan itu terasa lebih fokus pada membangun masa depan yang nyata, bukan hanya perasaan aja. Atau mungkin di sini tuh kayak ada yang sering menunjukkan fase membangun pondasi rumah tangga yang lebih kuat. Misalnya aja, pasangan tuh mulai merencanakan untuk membeli rumah, membuka usaha bersama, atau juga membuat rencana jangka panjang untuk keluarga. Mungkin juga hal-hal kecil yang dilakukan bersama itu bisa menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga. Jadi buat kamu, rawat hubungan kalian seperti merawat benih yang baru ditanam. Bangun kepercayaan dan juga kerjasama dengan pasangan kalian. Dan juga gunakan kesempatan baik dalam rumah tangga ya. Dan mungkin apapun itu perlu dijaga bareng gitu agar tetap harmonis. Baik, untuk Aquarius, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading di aku, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Thank you udah mampir ke sini. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.